Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Safar tahun 1442 Hijriah atau 19 September tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas tafsir surat An-Nisa. Dan pada kesempatan kali ini lanjutannya di halaman 105. Di halaman 105 ayat 60 sampai 63. Surat An-Nisa ayat 60 sampai 63 di halaman 105. Di sini kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Ulaika alladhina ya'lamu Allah ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Kita perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara, tidakkah engkau memperhatikan, ilal ladzina, orang-orang yang yaz'umun, mereka menyangka, annahum amanu, bahwasanya mereka telah beriman. Mereka mengaku bahwasanya mereka telah beriman bima unzila ilaika, terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang ngaku-ngaku beriman? Mereka mengaku beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu, kepada Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan mereka juga mengaku beriman terhadap apa yang telah diturunkan sebelummu. Karena di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengimani rukun iman yang 6 ada beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Maka tidakkah engkau memperhatikan mereka
orang-orang yang ngaku-ngaku beriman, mereka mengaku beriman kepada Al-Quran, mereka juga mengaku beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yuriduna, mereka menginginkan, an yatahakamu, berhukum ila tagut, kepada hukum tagut. Jadi mereka ngakunya beriman kepada Al-Quran, mereka juga mengaku beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, tapi anehnya lebih cenderung ke hukum tagut daripada hukum Al-Quran. Nah, tidakkah engkau memperhatikan mereka itu? Waqad umiru, sementara mereka itu telah diperintahkan an yakfuru bihi, untuk mengkufuri tagut, jangan mengimani tagut. Tapi anehnya kenapa ini pengen berhukum dengan hukum tagut, sementara ngakunya beriman kepada Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Padahal dalam Quran waqad umiru an yakfuru bihi, mereka diperintah untuk mengkufuri tagut, ini malah nyarinya hukum tagut. Maka tidakkah engkau memperhatikan mereka itu? Wa yuridu syaitan, dan setan itu pengen an yudillahum, menyesatkan mereka, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan sejauh-jauhnya. Emang setan pengennya begitu, orang itu sesat dengan sesat sejauh-jauhnya. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, mereka di sini adalah ngaku beriman kepada Quran dan kitab-kitab sebelum Quran, tapi lebih cenderung ke hukum tagut, padahal harusnya mereka mengkufuri tagut. Wa idza qila lahum, dan kalau dikatakan kepada mereka, ta'alau, ayo, ta'alau, ayo, ila ma anzalallah, sesuai dengan yang diturunkan Allah, wa ilar rasul, dan sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kalau diajak sesuai Quran Sunnah dengan paham yang benar, ra'aital munafikin, engkau akan menyaksikan orang-orang munafik, yasudduna anka sududa, yasuddun, mereka menghalang-halangi manusia, anka, darimu wahai Muhammad, sududa, dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat mungkin. Gimana caranya orang nggak kenal Quran Sunnah dengan paham yang benar? Jadi kalau kita ajak mereka agar sesuai dengan Quran Sunnah dengan paham yang benar, kita akan lihat orang-orang munafik menghalang-halangi orang untuk itu, biar orang kagak kenal Quran Sunnah dengan paham yang benar. Mereka akan usaha semaksimal mungkin menghalangi manusia dari jalan yang benar. Fa kaifa idza asabathum musibah, bayangin ya kalau pas mereka tertimpa musibah, ya ketika mereka tertimpa musibah, orang-orang munafik ketika diajak kepada Quran Sunnah, mereka usaha menghalang-halangi manusia ini nggak ada yang nyetel suaranya, sebentar saya setel ya. Bismillah, kita baru baca ayatnya di ayat 62. Fa kaifa idza asabathum musibah, ya bagaimana jadinya, fa kaifa idza asabathum musibah, ketika mereka kesalahan. Ini orang munafik ketika diajak ke Quran Sunnah, mereka menolak, bahkan mereka ngalang-ngalangin orang biar jangan kenal Quran Sunnah sekalian dengan paham yang benar. Sekarang lihat, fa kaifa idza asabathum musibah, bayangin ketika mereka kena musibah, artinya mereka udah
kagak mau Quran Sunnah, tapi pas di tengah jalan tahu-tahu kesalahan. Itu maksudnya. Bima qaddamat aidihim, gara-gara ulah mereka sendiri. Diajak ke Quran Sunnah kagak mau, giliran di tengah jalan kenapa-napa, lihat. Tsumma ja'uka, tahu-tahu mereka datang kepadamu hai Muhammad. Yahlifuna billah, mereka sampai sumpah-sumpah demi Allah. In aradna, kita tidak lakukan ini illa ihsanan, kecuali kita pengennya baik. Wa taufiqan, dan kita pengennya itu lebih mantap, lebih sempurna, lebih pas. Kemarin ketika diajak sesuai dengan Quran Sunnah kagak mau. Di tengah jalan kenapa-napa mereka datang minta-minta maaf. Mereka bilang, demi Allah kemarin kita begitu, ya kita pengennya lebih baik, kita pengennya lebih sempurna, kita pengennya damai, makanya kita pilihnya begitu, kagak mau Quran Sunnah. Minta-minta maaf, giliran kenapa-napa. Pas kemarin diajak sesuai Quran Sunnah kagak mau dia. Ulaikal ladzina ya'lamullah, maka mereka itulah orang-orang yang Allah itu tahu ma fi qulubihim, apa yang ada dalam hati mereka. Fa'arid anhum, maka jauhilah mereka, ya berpalinglah dari mereka, nggak usah dekat-dekat sama orang-orang kayak begitu. Diajak sesuai Quran Sunnah kagak mau, giliran kenapa-napa di jalan minta-minta maaf dia. Wa'izhum, dan jangan cuma dijauhi, akan tetapi wa'izhum, kasih pelajaran mereka, maksudnya kasih nasihat, kasih mauizah. Wa qul lahum fi anfusihim, dan katakan pada mereka, pada anfusihim, pada diri mereka, jangan diumumin di depan umum, tapi empat mata, pada diri mereka. Di sini fi anfusihim, bukan di halayak ramai, namanya malu-maluin, bukan mauizah. Qaulan, perkataan baligha, yang membekas. Jadi kalau ada orang kayak gitu ya jangan didiemin. Yang pertama, kita berpaling sama orang seperti itu, sebagaimana Allah bilang fa'arid anhum wa izhum, kemudian kasih mauizah. Wa kullahum fi anfusihim, kemudian katakan pada diri mereka, artinya diam-diam, face to face, empat mata. Qaulan baligha, kata-kata yang berbekas. Kalau bahasa kita bilang kata-kata yang pedes, biar dia nyadar gitu. Jadi di sini kita ingat kata ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang jadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Walaupun ini terkait orang-orang munafik, ada juga di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang diajak Quran Sunnah, jangan dulu. Nanti takutnya begini, begitu, begini. Tahu-tahu di tengah jalan malah gara-gara dia bilang jangan dulu, malah jadi tambah parah, malah istilahnya jadi berabe gitu kan. Giliran dia disalahin, dia minta maaf. Dia bilang apa? Dia bilang, kita niatnya baik sebetulnya, cuma kita kagak tahu jadinya begini gitu. Kemarin diajak yang benar kagak mau, dia nolak, jangan dulu. Ini tidak benar. Tapi detailnya kita perhatikan tafsirnya di halaman 106 atau di 105 dulu, dilihat pembukaannya di situ. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dari kalimat yang pertama dulu. Seperti biasa kita lihat, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang ngaku beriman kepada Quran dan kitab-kitab sebelum Quran? Di sini kita perhatikan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat hamba-hambanya orang-orang beriman, ya Allah bikin heran itu sama sikapnya orang-orang munafik. Karena Allah mengatakan, tidakkah engkau memperhatikan mereka tuh?
ngakunya beriman kepada Al-Quran, ngakunya beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini Allah pengen bikin kita heran itu sama sikapnya orang-orang munafik. Mereka ngaku beriman kepada apa yang datang dari Rasul. Mereka ngaku beriman kepada apa yang datang dari Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngakunya beriman, tapi anehnya apa? Lihat di halaman 106 baris yang kedua. Anehnya, yuriduna an yatahakamu ila tagut. Anehnya mereka lebih milih hukum tagut. Mereka lebih cenderung ke hukum tagut. Giliran diajak kepada Quran Sunnah ogah. Cenderungnya ke hukum tagut. Hukum tagut apa? Hukum tagut di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah adalah selain hukum Allah. Jadi semua ketika berhukum dengan selain hukum Allah itu sudah namanya hukum tagut. Hukum tagut adalah berhukum selain dengan hukum Allah. Ya, misalkannya apa? Misalkannya ya contoh ketika bagi-bagi warisan. Ketika bagi-bagi warisan, ini contoh nih. Informasinya saya dapat ketika saya SMA. Kejadiannya di Depok. Ada sebuah keluarga, kemudian dia memiliki ada beberapa orang anak, semuanya perempuan, ada satu laki-laki yang informasinya dia cacat, tapi cacatnya apa saya nggak tahu. Yang jelas ketika bagi warisan itu pikirnya keluarga nanti yang bakal ngurus orang tua itu anak-anak yang perempuan, sehingga ketika bagi warisan anak perempuan dikasih jatahnya lebih banyak ketimbang anak laki yang katanya cacat ini. Ternyata apa? Ternyata setelah orang tuanya udah perlu diurus, udah tua dia nggak bisa ngapa-ngapain, yang lebih perhatian dengan orang tuanya anak laki yang cacat ini. Ternyata kalau itu kan apa namanya, kita nggak nyangka begitu kan, perkiraan yang bakal ngebantuin yang perempuannya, tahu-tahu yang ngebantuin yang laki-lakinya yang cacat itu yang kagak diharapin sebelumnya. Sementara kalau kita lihat di Quran ya terkait masalah hukum warisan, hukum Allah, syariat Allah, itu Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Jadi kalau anak perempuan 2, laki 1, warisannya 400 juta, maka yang perempuan masing-masing 100 juta, laki-lakinya 2 kali lipat 200 juta gitu. Itu kalau kita mau berbicara hukum Allah. Jadi misalnya nih kalau ada yang nasihatin itu keluarga, kenapa waktu kemarin bagi warisan bukan apa namanya yang laki-laki dapatnya dikit, kan di Quran kalau kita lihat laki dapat 2 kali bagian perempuan. Dia bakal beralasan, wah awalnya saya niatnya baik, saya kira yang laki begini gini, yang perempuan begitu. Itu tuh yang tadi kita bilang di Quran. Giliran dibilangin, giliran kesalahan, ya udah ada aja alasannya. Maka di sini yuriduna an yatahakamu ila tagut. Mereka ngaku beriman kepada Quran, mereka ngaku beriman kepada kitab-kitab sebelum Quran, tapi anehnya lebih cenderung ke hukum tagut. Itu kan satu kasus hukum lah, satu contoh terkait masalah warisan. Kita bisa lihat faktanya di masyarakat kita lah. Kalau memang kejadian satu masalah, kemudian penyelesaiannya diajak kepada Quran Sunnah, kemudian ogah dia, tahu-tahu di jalan kesalahan gitu kan, mesti ada aja alasannya tuh. Dan kebayang kita, mungkin sebagian pernah kita menyaksikan itu, dan ternyata Allah sebutin di Quran. Padahal apa? Padahal yang seharusnya, yang sebenarnya, waqad umiru an yakfuru bihi, ini potongan ayat kedua di halaman 106. Yang sebenarnya adalah mereka diperintah untuk mengingkari togut, bukan memilih hukum togut.
yang diperintah itu. Tapi kenapa kok ngaku beriman kepada Quran Sunnah, kalau bahasa kita sekarang, kalau di sini Allah menyebutkan mengaku beriman kepada Quran dan kitab-kitab sebelum Quran, tapi ngapain cenderung ke hukum togut gitu, sementara aslinya sebenarnya mereka diperintah untuk mengingkari togut. Sehingga apa? Bagaimana mungkin iman itu kan suruh mengingkari togut, berarti lawannya tidak beriman. Bagaimana mungkin togut sama iman itu bisa ngumpul? Nggak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya keimanan itu mengharuskan tunduk sama syariat Allah. Yang namanya keimanan itu mengharuskan tunduk dengan hukum-hukum Allah. Yang namanya keimanan itu mengharuskan tunduk dengan semua ketentuan-ketentuan Allah. Apa aja ketentuannya? Itu konsekuensi keimanan. Jadi kalau ngaku beriman ya harus tunduk dengan syariat Allah, tunduk dengan hukum-hukum Allah, tunduk dengan semua terkait perkara hukum Allah. Itu kalau ngaku beriman. Oleh karenanya, barang siapa yang dia mengaku dia beriman, akan tapi dia justru lebih cenderung kepada hukum togut, dia lebih memilih hukum togut daripada hukum Allah, maka ini namanya bohong, ini namanya dusta. Ya, ini bohong, ini seperti ini tidak benar, dan sama saja mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Dan itu adalah setan yang bikin mereka begitu. Setan yang bikin mereka sesat. Makanya Allah mengatakan di ayat berikutnya, wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Setan pengen, ya, wa yuridu syaitan, setan itu pengen an yudillahum dhalalan ba'ida, menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Jadi mereka lebih milih hukum tagut daripada Quran Sunnah. Mereka lebih memilih hukum tagut daripada hukum Allah. Emang gara-garanya setan. Kalau di surat An-Nas itu minal jinnati wan nas, setan itu ada dari golongan jin dan setan itu ada dari golongan manusia. Orang udah benar pengen cenderung ke Quran Sunnah, dihalang-halangin sama dia. Emang dasar setan demennya begitu, entah setan jin atau setan orang. Ya kadang-kadang kita kalau lagi sebelah sama orang, emang dasar tuh setan dia. Orang udah bener gini kan gitu. Kadang-kadang, oh keceplosan kagak keceplosan, namanya manusia hilaf. Kadang-kadang nyebut gitu juga. Kullu bani Adam khata. Dan memang sesuai, ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Maka di antara yang menyebabkan dia seperti itu, ini kerjanya setan. Sebabnya adalah setan. Jadi kecenderungannya lebih cenderung kepada togut daripada cenderung kepada Quran Sunnah. Maka ini hati-hati. Ya, dan ini kita bisa lihat faktanya di masyarakat kita. Orang-orang yang mereka ngaku beriman kepada Quran Sunnah, atau mereka ngaku lah bahasa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu kan. Atau mungkin mereka ngaku Quran Sunnah, tapi giliran diajak ke Quran Sunnah, ya lebih milihnya hukum togut. Ya contoh nih, misalkannya ngomongin cadar, ngomongin jilbab, ya dia lebih cenderungnya ke hukum yang sebelah gitu. Harusnya kecenderungannya kepada cadar dan jilbab. Nanti ada aja alasannya, kan begini, kan begini, kan begini. Jangan gitu. Sama juga kalau ngomongin jenggot misalnya, atau mungkin ngomongin apa lagi, ngomongin poligami kalau yang perempuan misalnya. Emang sih namanya perempuan di poligami kan berat gitu kan. Cuma kadang-kadang ada aja orang-orang yang dia lebih kecenderungannya bukan ke hukum syar'inya, tapi ke hukum sebelah begitu. Nah, selain hukum syar'i itu yang dikatakan hukum togut. Jadi kalau nggak setuju sama poligami, ya
itu urusannya lain, tapi kecenderungan kita loh yang dititik beratkan. Jangan sampai cenderung ke hukum sebelah. Ini namanya hukum togut. Harusnya kecenderungan kita gimana caranya lebih ke syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan kita dapat informasi ada kisos di Arab Saudi. Ya, ada kisos gara-gara orang bunuh orang, kemudian dia dikisos dibunuh lagi tuh. Oh, nanti yang satu komentarinya ini, yang dia ngerti komentarinya ini. Ada orang-orang yang komentarnya lebih cenderungnya ke hukum sebelah, bukan ke hukum Islam. Ini namanya kalau udah keluar dari hukum Islam, ini togut. Nanti seiring berjalannya waktu, tahu-tahu dia kesalahan, ada aja apa gitu. Itu ada aja alasannya. Dan yang bikin dia kayak begitu yaitu setan. Makanya pentingnya kita mempelajari Quran Sunnah. Setidaknya ketika mungkin ada perbincangan santai di tengah-tengah masyarakat kita, hati kita akan tersetir lebih cenderung kepada hukum Allah daripada cenderung kepada hukum tagut. Contoh nih, kita ngomongin Undang-Undang Dasar 45. Kita mungkin akan ngebela Indonesia ini Undang-Undang Dasar 45 begini begitu, tapi lihat hati kita gitu. Pasti hati kita lebih cenderung kepada Quran Sunnah. Ya, walaupun memang kita tidak merendahkan Undang-Undang Dasar 45, tidak. Ketika kita ngobrol sama teman kita, obrolan santai, cuma lihat hati kita cenderungnya kemana. Ada hati-hati orang yang penyakit, lebih cenderungnya kepada Undang-Undang Dasar 45. Sementara kita bukan cenderung nggak cenderung. Di sini kalau kita poinnya adalah merendahkan atau tidak. Jawabannya kita tidak merendahkan, tapi kecenderungan hati, gitu kan. Tapi karena begini begitu dan seterusnya, ya mau nggak mau. Cuma negara kita tetap negara Islam, kan begitu ungkapannya. Nggak seperti sebagian orang yang wah terlalu begitu. Ini tidak demikian. Ya, maka dari itu di sini kita hati-hati. Dan memang kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar gimana caranya hati ini selalu cenderungnya kepada Quran Sunnah. Itu yang kita minta tiap hari. 5 waktu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di antara maknanya adalah biar kita selamat dalam ungkapan-ungkapan kita. Jangan sampai kita terhitung orang-orang yang kufur kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya, fa kaifa di ayat 62, ya, di halaman 106. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim. Fa kaifa, kaifa bagaimana? Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kalau di sini fa kaifa, bagaimana kondisi mereka? Mereka di sini adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang ngaku beriman kepada Quran Sunnah, kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Orang-orang yang kayak tadi lah maksudnya. Idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, maksudnya kenapa-napa di jalan, artinya kesalahan. Tadi mereka diajak Quran Sunnah kagak mau, mereka diajak kepada hukum Allah kagak mau. Sementara mereka ngaku beriman kepada Quran dan kitab-kitab sebelum Quran. Tahu-tahu seiring berjalannya waktu mereka kesalahan. Itu yang dimaksudnya mereka kena musibah. Ya, fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim, gara-gara ulah tangan mereka sendiri. Gara-gara mereka memang lebih cenderungnya kepada hukum togut. Gara-gara mereka kagak mau ketika diajak kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kemaksiatan mereka. Di antara kemaksiatannya tadi, diajak berhukum sesuai dengan hukum Allah tapi kagak mau. Ini namanya kemaksiatan. Nah, giliran mereka kesalahan, thumma ja'uka, mereka datang kepadamu. Ini mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta-minta maaf. Kalau sekarang ya mereka datang ke kita lah, minta-minta maaf, kebayang ini insyaallah. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kalau dulu, kalau sekarang mereka datang ke kita, minta-minta maaf mereka. Mereka bilang apa? In aradna illa ihsanan wa taufiqa. Kita begitu sekali, kita lakukan itu demi kebaikan, begitu. Demi kebaikan. Kita pengennya damai, kita nggak pengen rame, kita nggak pengen ribut. Giliran kesalahan begitu, gitu. Tapi giliran tidak kesalahan, nanti mereka
unjuk dada. Wah, tuh bener kan? Coba kalau kemarin ngikutin situ gitu. Kalau bener, ini kalau giliran kesalahan, udah mereka datang minta maaf, kemudian mereka bakal ngomong apa? Wah, kita niatnya baik padahal, cuma ya gimana ya, maaf kita ternyata nggak sesuai dengan perkiraan, ternyata nggak sesuai dengan prediksi, ternyata nggak sesuai dengan rencana. Begitulah mereka. Ya. Tsumma ja'uka in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Kemudian mereka datang kepadamu, kemudian mereka ngomongnya apa? Kami tidak begitu kecuali kami menghendaki kebaikan, menghendaki jalan damai. Artinya ini alasan dari mereka. Ya, tidaklah kami bermaksud dengan hal itu kecuali berbuat baik kepada dua belah pihak yang berselisih dan mendamaikan antara mereka. Ini yang tadi kita katakan. Ya, akan tetapi apa? Akan tetapi ini mereka datang tuh bohong. Ya, kayak ada orang prank, ditangkap polisi, minta maaf tapi bohong, ya begitulah. Kira-kira gambarannya. Jadi mereka datang minta maaf, pas mereka kesalahan itu mereka bohong biar kita maafin aja itu. Cuma memang yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka datang, mereka minta maaf, itu jangan kita kira kebenaran, enggak, karena kebenaran itu apa? Yang namanya kebenaran adalah berhukum dengan hukum Allah. Yang namanya kebenaran berhukum dengan syariat Allah, hukum Allah atau hukum Rasul. Sama saja, nanti akan disebutkan di ayat berikutnya. Kalau kita ngikut Rasul sama dengan ngikut Allah. Ini sebagai jaminan bahwa Rasul itu benar terus. Karena kalau memang Rasul ada salahnya, nggak mungkin Allah suruh ngikut Rasul. Nanti akan dijelasin di ayat 64 itu nanti. Ya, maka ketika mereka datang minta maaf, itu nggak benar. Jangan kita bilang, wah dia kan udah minta maaf. Ya minta maaf, tapi salah tetap salah, karena yang namanya kebenaran adalah berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hukum yang lebih baik daripada syariat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Ini disebutkan di paragraf 2. Ya, di paragraf 2 di halaman 106 di bagian yang terakhir. Ya, siapakah hukumnya yang lebih baik daripada hukum Allah? Makanya kita jangan kebayang ketika mereka kesalahan di jalan datang minta maaf, kan mereka udah minta maaf, kita jangan kebayang itu baik, jangan. Karena itu tetap salah. Walaupun mereka datang minta maaf tetap salah. Yang benar adalah tetap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetap yang benar adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau memang kita ada ungkapan-ungkapan perselisihan di tengah-tengah masyarakat kita, maka kita kembalikan kepada ayat Quran. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nanti akan disebutkan atau sudah disebutkan ayatnya, saya lupa, nanti kita lihat di ayat berikutnya kalau saya tidak salah. Kalau kalian beda pendapat, maka kembalikan kepada Quran Sunnah. Ya, kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita di masyarakat ini berbincang-bincang soal apa nih? Bincang-bincang soal riba misalnya, kembalikan kepada Quran Sunnah. Mesti semua perkara itu ada di Quran Sunnah, itu mesti. Tidak ada perkara yang tidak ada di Quran Sunnah. Semua agama itu udah lengkap. Kalau memang ada yang bilang tidak ada, itu bukannya tidak ada, tapi pemahaman kita doang yang belum nyampe. Ya, pemahaman kita doang yang belum nyampe. Jadi semua masalah, semua kasus itu ada di Quran Sunnah. Kasus apa aja itu ada di Quran Sunnah. Kalau misalkannya ada yang bilang kagak ada, itu pemahaman kita belum nyampe. Kita butuh pemahaman ulama. Kasus ini tuh di sebelah mana gitu di Quran Sunnah. Nanti bakal ditunjukin itu. Ya, sehingga tidak benar mereka datang minta maaf itu bukan suatu kebenaran. Tidak, tetap salah hitungannya. Oleh karenanya lihat di ayat 63. Lanjutannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim.
Mereka yang seperti itu Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Nah, yang ada di hati mereka itu apa? Berupa kemunafikan atau berupa niat jelek. Allah tahu. Orang diajak ke Quran Sunnah ada aja alasannya. Jangan dulu lah, belum siap lah, inilah, itulah, dan seterusnya. Udahan di tengah jalan kesalahan datang minta maaf. Nah, itu minta maafnya mereka dusta, bohong, karena Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati mereka. Dalam hati mereka tadi kemunafikan atau niat-niat jelek. Makanya Allah nasihati kita, fa'arid anhum, ya, berpalinglah dari mereka, jauhi mereka, ya, jauhi mereka, jangan perhatiin mereka. Nanti kita kena syubhatnya. Nanti kita kena syubhatnya. Disama-samain kasusnya, bawa-bawa dalil Quran Sunnah. Dalilnya benar, tapi niatnya yang kagak benar. Ada orang-orang yang seperti itu, bawa perkataan seakan-akan perkataan itu kebenaran, padahal perkataan itu adalah kebatilan. Maka nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, wasiat dari Allah adalah fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Jangan perhatiin mereka. Jangan hadapi mereka. Apa yang mereka lakukan udah jangan dihadapin. Nanti yang ada apa? Yang ada malah kita kena syubhat. Maka ini berbahaya. Kalau kena syubhat maka ini berbahaya. Jadi jangan sok-sok kita pengen hadapan sama mereka terhadap perbuatan yang telah mereka adakan, jangan. Udah tinggalin aja, jauhin aja mereka yang seperti itu. Kadang kan dan kita tahu insya Allah ya, faktanya di masyarakat kita dari orang-orang yang kita hadepin, kalau ada orang-orang yang karakternya kayak begini udah jauhin. Nanti ntar lama-lama kalau kita nggak jauhin, kita dekat-dekat, ya kita kena syubhatnya. Nanti kita akan ngomong apa? Oh benar juga apa kata dia. Gara-garanya apa? Ya kita nggak ngikutin wasiat Allah. Sementara wasiat Allah adalah fa'arid anhum, jauhi mereka. Kemudian wasiat yang kedua di halaman 107, wa'izhum, kasih mauizah. Ya, kasih mauizah kepada mereka. Kasih penjelasan tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu ajak mereka agar yang diikut itu hukum Allah. Kasih tahu mereka ancaman kalau nggak ngikutin hukum Allah. Kasih tahu mereka. Kasih mauizah. Ini nasihat Allah yang kedua. Jadi kita jauhi mereka, kemudian tidak menghalangi kita untuk ngasih mauizah. Apalagi sekarang ada WhatsApp, ada medsos, atau kadang-kadang orang ngasih mauizah di status WA dia. Dia nulis gitu, curhat di situ dia. Ya nggak pas-pas amat sih. Tapi kalau memang ungkapannya umum ya silahkan. Ya kalau ungkapannya umum. Ya contoh misalkannya ada orang yang dia bohong gitu, berdusta dia. Maka kita tulis di status WA kita sabda Nabi SAW, iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian berdusta. Fainal kadziba yahdi ilal fujur, karena perbuatan dusta membawa kepada keburukan. Wa inal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan buruk itu akan nyeret orang ke neraka. Wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dan seseorang itu terus dia bohong nanti akan dicatat oleh Allah sebagai seorang pembohong. Hadis sahih seperti itu. Ini kalau ungkapan gitu tidak masalah, tapi kalau kita sebut orang, sebut nama apa gitu, ini kurang pas juga, karena Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau ada orang nasihatin empat mata itu namanya nasihat, namanya mauizah. Face to face mauizah. Tapi kalau dipermalukan itu bukan nasihat namanya, itu namanya mempermalukan. Ini juga perlu kita pelajari biar jangan salah merealisasikan firman Allah wa'izhum, kasih mereka mauizah. Kemudian yang berikutnya
mauizah di sini tadi ya, dijelasin hukum Allah, dijelasin kita harus ngikut hukum Allah, dijelasin kalau kita nggak ngikut hukum Allah nanti bagaimana ancamannya, itu mauizah. Ya, entah bicara masalah-masalah apalah tadi yang kita sebutin, entah masalah jilbab, masalah cadar, masalah riba, atau masalah-masalah yang lainnya, termasuk jenggot, isbal dan seterusnya. Ini kita hati-hati. Ya, harus sesuai dengan hukum Allah, kita terangin hukum Allah seperti apa, kita ajak biar tunduk kepada hukum Allah, dan kita wanti-wanti kalau tidak tunduk kepada hukum Allah seperti apa nanti. Kemudian yang wasiat terakhir, wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Wa qul lahum, katakan buat mereka itu, fi anfusihim, pada diri mereka, qaulan baligha, ya, perkataan yang menusuk, perkataan yang pedas, perkataan yang bikin mereka sadar. Di sini lihat fi anfusihim, ya, pada diri mereka, artinya apa? Menasehati mereka itu sembunyi-sembunyi, antara kita dengan dia aja, face to face, empat mata. Karena ini yang lebih pas. Kita ingin nasihatin dia, bukan ingin mempermalukan dia, bukan. Yang lebih pas yaitu diam-diam, bukan dipermalukan di halayak ramai, tidak. Dan baligha di sini artinya apa? Kata-kata kita itu kata-kata yang bikin dia sadar, yang tegas, ya, yang bikin dia sadar, yang bikin dia melek, kata-kata yang bikin dia puas gitu, dia betul-betul paham banget. Sehingga ini perlu ilmu juga kita bicara sama mereka. Jangan tanggung. Kalau kita bicara tanggung, nanti yang hak jadinya batil. Kita bicara tanggung nih, contoh masalah jenggot, yang kita tahu jenggot kan sunnah, atau masalah jilbab, yang kita tahu jilbab ini perempuan nutup aurat kan wajib, atau masalah yang lain, masalah isbal ini kan salah gitu kan, yang benar kan nggak isbal. Hadis umum mengatakan ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Siapa yang isbal itu artinya kain di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Nah, di sini kalau kita pemahamannya tanggung, perkataan kita nggak bikin dia paham, nanti yang ada dia ngomongnya apa? Tuh kan situ kalah, saya yang benar, gitu. Dan ini kejadian tuh kan, beberapa rekaman di YouTube, ada orang debat, yang diajak debat ngakunya dia ya orang-orang yang membela sunnah Rasul, ngakunya dia. Kemudian di rekamannya dibilang apa? Saya ajak debat kabur, kalah dia. Padahal bukan itu, dia yang bersangkutan kabur bukan kalah, tapi menghindari perdebatan, dan itu kan bagus. Memang Nabi mengatakan apa, barang siapa yang dia bisa menghindari perdebatan akan mendapat ini dan seterusnya. Cuma ya itu tadi, kalau kita ilmunya tanggung, kita sosok debat sama orang, padahal kita udah bener nih, kayak sholat 5 waktu wajib, tapi dia ngomong begini gitu, nanti giliran kita kalah, dia ngomongnya apa? Tuh kan situ kalah, kemarin dia debat sama saya tuh dia kalah, padahal kita hak yang kita bawa gitu. Sehingga ini juga kita hati-hati. Makanya Allah mengatakan wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Ya, katakan pada diri mereka, di sini isyarat kita nasihat orang diam-diam, qaulan baligha, perkataan yang balik itu perkataan yang tinggi, perkataan yang mungkin kalau pujangga itu kata-katanya itu dalam gitu, betul-betul kata-kata itu cerdas gitu. Jangan sampai kata-kata kita tanggung, nanti giliran kita kalah, udah bakal disebarin tuh sama orang-orang. Wah, si fulan tuh kemarin debat sama saya, kalah dia. Debat masalah apa? Disebut masalah ini, masalah sunnah semua. Sementara yang dia katakan batil semua. Gara-gara yang kita kalah aja itu. Sehingga di sini PR buat kita, ya, terkait hukum-hukum syar'i, ya kita pelajari yang maksimal. Sehingga nanti kalau kita debat sama orang, bukan apa kata ustadz, tapi kata ustadz begini, kata ustadz, bukan itu. Tapi kita bawakan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Karena kalau kita bilang apa kata ustadz, jadi ketika debat, mungkin ya kalau debatnya di WhatsApp gitu ya, kalau ketika debat dikirim video ustadz ini, buat ngebantah
Ilmu nggak seperti itu. Ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Tapi Ustadz, itu kan video Ustadz Fulan yang kita kirim kan qala Allah, qala Rasul. Iya memang, tapi bukan begitu caranya berdebat, tidak seperti itu. Ya, dipas-pasin omongan, cuplikan potongan video Ustadz Fulan buat malah jadi debat. Nanti si Fulan ngirim lagi potongan video Ustadz Fulan, si Fulan ngirim lagi. Ilmu nggak begitu. Ya, ilmu tidak seperti. Makanya kita di sini hati-hati juga dalam masalah ini. Paling nggak kita belajar, yang kita bawakan adalah kalau Allah, kalau Rasul. Kalau kita nggak tahu, ya sudah, wallahu alam. Dan para ulama mengatakan wallahu alam itu adalah separuh ilmu. Ya, ketimbang kita sok tahu, ini berbahaya. Kemudian yang terakhir, di sini disebutkan, ya, ayat ini sebagai dalil di halaman 107 baris kelima dari akhir, ya. Ayat ini adalah dalil bahwa seorang pelaku kemaksiatan, walaupun dia dihindari, namun tetap harus diberikan nasihat, tetap diberikan mauizah secara sembunyi-sembunyi dan tegas. Ya, tegas ini tadi, ya itu tadi, jangan sampai salah ngomong kita. Kita udah nasihatin sembunyi-sembunyi, gara-gara kita salah ngomong, akhirnya disebar-sebarin nama dia. Wah, kemarin saya datangin nama dia tuh. Dia debat sama saya, kalah dia. Gitu. Malah dia yang lebih sombong malah. Ini hati-hati, makanya harus tegas dalam memberikan nasihat tersebut, dan tegas ini juga termasuk harus punya ilmunya nih. Dengan perkara yang dapat menghantarkan kepada apa yang dia harapkan. Harapannya apa? Harapannya dia sadar. Ya, sehingga ketika kita nasihati, ya kita nasihati yang benar. Ya. Kita nasihati yang benar, yang tegas. Karena kalau tidak, ya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga di sini kita lihat sekali lagi, Allah mengatakan pertama, fa'arid anhum, jauhi mereka. Kemudian wa'izhum, nasihati mereka. Ada isyarat pelaku maksiat sekalipun dijauhi, tetap mereka dinasihati. Bagaimana cara nasihatinya? Wa qul lahum fi anfusihim, katakan pada diri mereka, artinya diam-diam. Qaulan baligha, perkataan yang baligh, kata-kata yang tinggi, yang bikin dia paham gitulah. Ya, seperti itu. Ya, wallahu alam. Jadi kesimpulan dari ayat ini, ternyata ada orang-orang yang mereka ngaku beriman kepada Quran, kemudian beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kalau bahasa kita ngaku beriman kepada Quran Sunnah, tapi anehnya lebih cenderung kepada hukum togut. Hukum togut ini selain hukum Allah. Sementara kita diperintah itu untuk mengingkari togut, tapi kenapa kok cenderungnya ke hukum togut? Nah, ini rahasianya karena itu ulahnya setan. Emang dasar setan pengen bikin orang sesat, sesat-sesatnya. Kemudian ketika dikatakan kepada mereka, ayo hukum Allah tuh begini, mereka akan kita lihat menghalang-halangi orang biar jauh dari hukum Allah. Maka Allah bilang apa? Bayangin ketika mereka kenapa-napa di jalan, giliran mereka kesalahan, mereka bakal datang minta-minta maaf. Tapi itu dusta, itu bohong. Mereka datang minta maaf, kita niatnya baik kok, kita gini gitu dan seterusnya. Taunya dari mana itu dusta? Allah katakan, Allah yang lebih tahu tentang isi hati mereka. Maka jauhi mereka, kasih mauizah, dan wa qul lahum fi anfusihim, mauizahnya 4 mata, face to face, qaulan baligha, dengan kata-kata yang balik, yang berbekas di hati mereka, yang bikin mereka sadar. Ya, dan ini tadi sudah kita bahas maksudnya. Wallahu alam. Sampai di sini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Kita ketemu lagi insyaallah pekan depan, tanggal 26 September insyaallah. Ya, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Kalau secara waktu sudah masuk waktu syuruk,
Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti ketemu saya mungkin setelah ditutup juga boleh insyaallah. Dan kita ketemu lagi insyaallah besok maghrib ya, pada maghrib lanjutan kajian kitab Tauhid pekan yang ketiga. Kita ketemunya hari Ahad pada maghrib pekan 1 dan 3, besok pekan ketiga insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.